Selamat pagi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu industri asam sulfat. Nama saya Komang Edo Braden Paradigma. Saya Indah Putri Anggraini. Saya Meliana. Saya Siti Solika. Di sini kami akan membahas yang pertama sejarah asam sulfat, yang kedua bahan baku industri asam sulfat, yang ketiga proses produksi asam sulfat, yang keempat data produksi dan konsumsi asam sulfat di Indonesia, kelima manfaat asam sulfat, keenam dampak negatif industri asam sulfat dan penanggulangannya. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu sejarah asam sulfat. Asam sulfat pertama kali diperkenalkan oleh alkimiawan bernama Geber pada abad ke-8, dikenal dengan metode Geber. Kemudian pada abad ke-9, senyawa ini dikaji oleh Rhesus dan kemudian untuk pertama kalinya diproduksi melalui distilasi kering mineral yang mengandung besi 2-sulfat heptahidrat dan tembaga 2-sulfat pentahidrat. Kemudian pada abad ke-15, pembuatan H2SO4 melalui pembakaran belerang dengan salpeter untuk pertama kali dijelaskan oleh Valentinus. Pada abad ke-17, kimiawan bernama Johann Glauber menghasilkan asam sulfat melalui pembakaran sulfur dan KNO3 menggunakan uap, sehingga KNO3 terurai dan mengoksidasi sulfur membentuk SO3 yang bereaksi dengan air membentuk H2SO4. Kemudian pada tahun 1746 diperkenalkan proses kamar timbal oleh Rubach. Kemudian pada tahun 1831 diperkenalkan proses kontak pertama kalinya ditemukan oleh Phillips. Kemudian pada tahun 1889 diketahui bahwa proses kontak dapat ditingkatkan lagi dengan menggunakan oksigen secara berlebihan di dalam campuran gas reaksi. Pada periode 1900 sampai 1925, banyak pabrik asam sulfat dengan menggunakan proses kontak yang dibangun dengan menggunakan platina sebagai katalis. Kemudian pada tahun 1930, proses kontak ini telah dapat bersaing dengan proses bilik timbal pada segala konsentrasi asam yang dihasilkan. Kemudian sejak pertengahan tahun 1920-an, kebanyakan fasilitas yang baru dibangun dengan menggunakan proses kontak menggunakan katalis vanadium. Kemudian pada tahun 1980, hanya tinggal satu pabrik saja yang menggunakan proses kamar timbal yang masih beroperasi di Amerika Serikat. Kemudian bahan baku industri asam sulfat yaitu sulfur, oksigen, air, dan katalis vanadium pentaoksida. Kemudian untuk selanjutnya, proses kontak yang akan dijelaskan oleh Siti Solika. Ya, saya akan menjelaskan tentang proses produksi asam sulfat dengan menggunakan proses kontak. Nah, jadi asam sulfat itu kan sendiri merupakan bahan kimia penunjang dalam produksi berbagai macam produk. Nah, untuk proses kontak sendiri itu dapat proses kontak itu bisa menggunakan absorpsi tunggal maupun absorpsi ganda. Nah, namun kebanyakan pabrik-pabrik sekarang itu banyak menerapkan proses kontak dengan menggunakan double absorber atau dengan menggunakan absorber ganda. Mengapa? Karena gas emisi dari SO3 gas emisi SOx itu yang dihasilkan lebih sedikit untuk terbuang ke lingkungan. Nah, jadi di sini proses kontak secara umum saya akan jelaskan. Ya, jadi di sini adalah pertama asam sulfat padat atau asam sulfat granular itu akan dimasukkan ke dalam melter, yang mana di dalam melter ini terdapat steam, pemanas steam, dan juga dilengkapi dengan agitator atau pengaduk. Nah, jadi di sini sulfur padat dalam bentuk granular ini dimasukkan ke dalam pemanas steam untuk dilelehkan atau untuk dicairkan dan diubah menjadi sulfur cair. Di dalam melter ini digunakan tekanan sebesar 7 kg per cm3. Setelah sulfur padat diubah menjadi sulfur cair, selanjutnya sulfur akan dialirkan melalui pipa-pipa untuk menuju ke sulfur furnace untuk melalui tahap kedua, yaitu untuk pengubahan menjadi gas SO2. Nah, di dalam perpipaan ini sulfur untuk menjaga keadaan agar sulfur itu tetap dalam kondisi cair itu diberikan tekanan sebesar 4 kg per cm3 dan juga diberikan temperatur udaranya sebesar 153 derajat Celcius. Ya, jadi tadi setelah sulfur cair melewati perpipaan, kemudian sulfur akan dipompakan menuju ke sulfur furnace dengan cara dispraykan. Nah, di sulfur furnace ini sulfur cairnya akan dibakar
bersama dengan udara kering yang berasal dari drying power. Nah, mengapa perlu udara kering di sini? Agar saat proses pemanasan itu tidak terjadi korosi dan juga agar saat proses pembakaran ini tidak ada lagi uap airnya. Nah, saat proses pembakaran dari sulfur cair bereaksi dengan oksigen untuk menghasilkan gas SO2 itu diperlukan suhu sekitar 750 sampai 770 derajat Celcius. Nah, namun dalam artikel lain itu juga disebutkan bahwa suhunya bisa mencapai 900 derajat Celcius. Selanjutnya setelah gas SO2 itu terbentuk, selanjutnya akan dialirkan menuju ke waste hot boiler atau tubuh panas limbah. Di sini adalah untuk mempertahankan agar gas SO2-nya itu tetap dalam keadaan gas. Setelah melewat di dalam waste hot boiler ini, suhunya itu akan turun menjadi 593 derajat Celcius dan selanjutnya akan dialirkan menuju hot gas filter. Di hot gas filter ini fungsinya untuk menyaring gas-gas sebelum masuk ke dalam konverter dan juga untuk menstabilkan suhu yang akan masuk ke dalam konverter. Tadi kan suhunya masih tinggi sekitar 500 derajat Celcius lebih. Nah, untuk dapat masuk ke konverter ini suhunya harus distabilkan hingga mencapai suhu 425 sampai 450 derajat Celcius. Nah, jadi setelah dia melewati hot gas filter, kemudian dia akan masuk ke dalam konverter, yang mana di dalam konverter ini itu akan terjadi pengubahan atau terjadi konversian dari gas SO2 yang masuk ke tadi, kemudian akan bereaksi dengan oksigen untuk menghasilkan gas SO3. Nah, reaksi yang terjadi di sini itu merupakan reaksi eksoterm. Nah, jadi gas SO2 yang masuk ke sini akan bereaksi dengan oksigen untuk kemudian dikonversi menjadi gas SO3. Nah, dapat dilihat reaksinya. Nah, ini pengkonversian SO2 kemudian bereaksi dengan setengah U2 untuk menghasilkan SO3. Nah, reaksinya ini itu reaksinya bersifat eksoterm. Nah, karena reaksinya bersifat eksoterm, maka untuk agar dia bergeser ke kanan atau untuk menghasilkan produk yang lebih melimpah, maka tekanannya itu harus tinggi dan juga suhu atau temperatur yang diberikan itu harus rendah agar produknya itu dapat berjalan. Nah, namun bila tekanan yang diberikan itu tinggi, itu tidak sebanding dengan hasil produksinya atau jumlah produksinya itu hanya sedikit, sedangkan biaya yang dikeluarkan itu lebih banyak. Dan untuk temperaturnya, bila temperatur rendah itu reaksinya juga berjalan lambat. Nah, oleh karena itu pada konverter ini ditambahkanlah katalis vanadium metaoksida untuk tujuan mempercepat jalannya reaksi. Nah, dapat dilihat di konverter ini terdapat 4 bore bed yang terdiri dari bed 1, 2, 3, dan 4. Bed yang pertama ini disebut sebagai tingkatan pertama dan bed yang keempat ini merupakan tingkat kedua. Pada absorpsi yang tunggal itu jadi gas yang masuk ke bed pertama ini kemudian setelah berubah menjadi gas SO3, gas dari bed 1 dan 2 yang telah berubah menjadi SO3 kemudian akan masuk ke penukar panas ini atau heat exchange untuk kemudian didinginkan. Nah, sisa panas dari heat exchange ini kemudian akan dialirkan kembali ke sulfur furnace untuk pembakaran atau untuk pembentukan gas SO2 lanjutannya. Jadi, nah setelah itu gas dari yang bed ketiga itu akan langsung masuk ke bed 4. Ini tidak lagi melalui heat exchange. Mengapa? Karena perbedaan tekanan udaranya itu sudah sedikit, jadi tidak sebanyak yang tadi. Ini kan masuk pertama kali temperaturnya masih 590H, kemudian ini dimasukkan ke heat exchange agar dianya temperaturnya menjadi 425 sampai 450 derajat Celcius. Sedangkan kalau yang bed 3 dan 4 ini perbedaan tekanan udaranya sudah rendah. Dari konverter 4 ini selanjutnya dia akan masuk ke menara absorber, di mana dalam menara absorber ini gas SO3 yang dihasilkan dari konverter 4 ini kemudian akan diabsorpsi oleh adanya H2SO4 pekat. Selanjutnya gas SO3 dari konverter ini kemudian akan masuk ke menara absorber, di mana dalam menara absorber ini gas SO3 akan dialirkan ke dalam asam sulfat pekat sehingga akan menghasilkan asam hidrosulfat atau kita kenal sebagai oleum, yaitu H2S2O7. Nah,
air sebesar 2%, sehingga asam sulfat yang dihasilkan di sini akan dihasilkan konsentrasi sebesar 98,5%. Keluaran dari mineral absorber kemudian akan dialirkan ke acid cooler untuk kemudian asam sulfat diencerkan dengan air dan didinginkan. Untuk selanjutnya pada tahap terakhir yaitu asam sulfat akan disimpan dalam storage tank dan dapat diangkut atau ditampung untuk proses produksi bahan kimia lainnya. Jadi untuk yang proses kontak dengan absorpsi ganda itu menjadi satu sama halnya dengan yang absorber tunggal, hanya di sini bedanya digunakan absorber dua absorber, yaitu absorber tingkat pertama dan absorber tingkat kedua. Nah, dari proses konversi SO2 menjadi SO3 di bagian konverter, di sini jadi gas outlet bed yang pertama yang mengandung SO3 dengan temperatur sebesar 611 derajat Celcius ini akan masuk ke head exchange yang pertama. Nah, selanjutnya yang mana panas dari head exchange yang pertama ini akan dialirkan langsung menuju ke bed yang keempat. Nah, gas keluaran dari bed yang pertama ini akan masuk ke bed yang kedua. Begitupun dari bed kedua akan masuk ke head exchange dan kemudian akan masuk ke bed yang ketiga. Nah, gas proses konversi dari bed 1, 2, dan 3 ini kemudian akan masuk ke absorber tower yang pada tingkat pertama. Sebelum memasuki absorber tower, terlebih dahulu gas dari bed yang ketiga ini tadi akan didinginkan di economizer. Tujuannya apa? Untuk menurunkan suhunya menjadi 220 derajat Celcius. Kemudian setelah dia masuk ke absorber tower, di sini akan dilakukan penyerapan sama seperti tadi dengan H2SO4 pekat. Nah, di sini asam gas SO3 itu akan terkonversi sekitar 94% di 3 bed, hasil dari 3 bed yang pertama ini tadi. Kemudian sisa gas dengan temperatur sebesar 80 derajat Celcius ini kemudian dia itu akan melalui demister di bagian atas absorber, dan aliran gas kemudian dipisahkan dari paralel dan masuk ke hot exchange 1 dan 2. Di hot exchange 1 dan 2 untuk selanjutnya akan dialirkan untuk masuk ke bed yang keempat. Nah, sebelum gas masuk ke bed yang keempat ini, temperatur gas itu akan naik menjadi 420 derajat Celcius. Kemudian akan dilakukan konversi terakhir dari double contact ini di bed katalis yang keempat. Gas outlet dari yang bed yang keempat ini kemudian akan langsung diarahkan akan masuk ke economizer terlebih dahulu sama seperti yang bed ketiga ini tadi, dan untuk diturunkan suhunya menjadi 190 derajat Celcius, dan selanjutnya akan masuk ke absorber tower yang kedua untuk dilakukan absorpsi oleh H2SO4. Nah, di sini jadi ada 2 pump tank. Yang pertama ada pump tank dari absorber tower yang pertama, dan juga ada pump tank dari absorber tower yang kedua. Untuk selanjutnya dapat dihasilkan asam sulfat pekat sekitar 98,5%. Selanjutnya merupakan proses dari kehidupan yang akan dijelaskan oleh Daniana. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses produksi H2SO4 asam sulfat dengan proses bidik timbal. Nah, pada proses bidik timbal ini dimulai dengan memasukkan gas SO2 dan O2, juga katalis NO dan NO2 melalui bawah menara blower. Nah, selanjutnya campuran tadi akan dialirkan ke bidik timbal untuk melakukan proses atau dilakukan proses pembakaran. Nah, proses pembakaran ini membutuhkan suhu 400 sampai 600 derajat Celcius. Nah, pada saat proses pembakaran ini juga disertai dengan atau dialirkan air dari atas timbal. Nah, campuran tadi di sini pada proses timbal ini akan menghasilkan asam nitrosol. Nah, asam nitrosol ini akan bereaksi kembali dengan air menghasilkan H2SO4. Namun H2SO4 atau asam sulfat yang dihasilkan dari bidik timbal ini konsentrasinya masih rendah, yaitu sekitar 6
60 sampai 70% saja. Nah, karena konsentrasinya masih sangat rendah, asam sulfat yang dihasilkan di bilik timbal ini akan dialirkan kembali ke menara Glover untuk dilakukan pemekatan. Nah, pemekatan yang dihasilkan dari menara Glover ini itu berkisar konsentrasinya sekitar 70 sampai 75. Nah, reaksi yang terjadi tadi di bilik timbal campuran ini SO2, NO, NO2 dan H2O juga O2 akan menghasilkan asam nitrosol. Nah, tadi direaksikan dengan H2O menghasilkan H2SO4. Tidak hanya H2SO4, tapi yang dihasilkan juga NO dan NO2. Nah, NO dan NO2 yang dihasilkan dari bilik timbal ini akan menuju ke menara Gilusang. Dari menara Gilusang ini akan dilakukan recovery NO dan NO2, katalis NO dan NO2. Lalu setelah itu NO dan NO2 akan menuju ke menara Glover kembali. Selanjutnya yaitu perbandingan produksi menggunakan proses kontak dengan menggunakan proses bilik timbal. Nah, pada proses kontak tekanan yang dibutuhkan yaitu sekitar 1 atmosfer. Sedangkan suhunya pada proses kontak yaitu menggunakan suhu 450 sampai 500 derajat Celcius. Pada proses bilik timbal suhu yang dibutuhkan atau digunakan yaitu sekitar 400 sampai 600 derajat Celcius. Nah, konversi yang dihasilkan dari proses kontak mencapai 99,5%. Sedangkan pada proses bilik timbal konversi hanya mencapai 78%. Nah, harga yang dihasilkan pada proses kontak itu rendah karena dalam satu kali proses meningkatkan konsentrasi asam, sedangkan pada proses bilik timbal itu tinggi harganya karena dengan kondisi yang hampir sama hanya bisa menghasilkan konversi yang rendah. Katalis yang digunakan pada proses kontak yaitu katalis vanadium pentoksida, sedangkan pada proses bilik timbal yaitu katalis NO2. Selanjutnya yaitu data produksi akan dijelaskan oleh Indah. Baiklah, selanjutnya yaitu data produksi dan konsumsi asam sulfat di Indonesia. Kebutuhan asam sulfat yang diproyeksikan dari data impor di Indonesia yaitu menunjukkan angka 300.000 sampai 500.000 ton per tahun, di mana produksi tertinggi yaitu pada tahun 2016 yaitu sebesar 494.713 ton per tahun. Nah, senyawa asam sulfat ini diimpor langsung dari berbagai negara seperti Korea, Filipina, dan juga Jepang. Nah, dapat kita lihat pada tabel pada PPT. Di sini ada data kapasitas pabrik asam sulfat yang ada di Indonesia pada tahun 2019. Di sini ada beberapa pabrik dan juga kapasitas yang dihasilkan per tahunnya. Seperti yang pertama, PT Indonesia Acid Industry, lokasinya itu ada di Jakarta, menghasilkan 82.500 ton per tahun. Lalu yang kedua, PT Petro Jordan Abadi, yaitu lokasinya ada di Gersik, Jawa Timur, menghasilkan 600.000 ton per tahun. PT Smelting di Gersik juga, Jawa Timur, menghasilkan 920.000 per tahun. Selanjutnya yaitu PT Petrokimia Gersik, Jawa Timur, menghasilkan 1.170.000 per tahun. Selanjutnya PT Dunia Kimia Utama yaitu ada di Palembang menghasilkan 24.750 per tahun. Selanjutnya yaitu PT Liku Telaga yaitu berada di Gersik, Jawa Timur, menghasilkan 326.000 per tahun. Selanjutnya yaitu PT Aktif Indo Indah ada di Surabaya menghasilkan 15.000 per tahun. PT Budi Acik Jaya ada di Lampung Utara yaitu menghasilkan 60.000 ton per tahun, dan juga PT Indo Barat Rayon yang ada di Jawa Barat menghasilkan 210.000 ton per tahun. Nah, di sini yang paling besar kapasitas produksinya per tahun
yaitu PT Petrokimia Gresik, yaitu sebesar 1.170.000 ton per tahun. Ini karena pada PT Petrokimia Gresik ini mempunyai 2 pabrik sehingga menghasilkan kapasitas produksi yang paling besar di Indonesia. Baiklah, selanjutnya yaitu ada data impor asam sulfat di Indonesia. Dapat dilihat di sini pada tahun 2008 sebesar 66 juta kilogram, pada tahun 2009 sebesar 95 juta kilogram, pada tahun 2010 sebesar 118 juta kilogram, 2011 158 juta kilogram, dan 2012 447 juta kilogram. Selanjutnya yaitu di sini ada manfaat asam sulfat. Asam sulfat yang dihasilkan dapat digunakan untuk yang pertama pembuatan pupuk, lalu yang kedua ada refining minyak bumi, yang ketiga pembuatan asam fosfat, lalu yang keempat aluminium sulfat, yang kelima rayon dan serat, yang keenam pulp, dan yang terakhir yaitu dapat digunakan untuk bahan warna. Selanjutnya ada dampak negatif dan penanggulangan industri asam sulfat. Di sini dampak negatif yang pertama, asam sulfat bersifat korosif. Yang kedua, jika asam sulfat kontak dengan kulit yang dapat menyebabkan luka bakar. Lalu yang ketiga, paparan dengan aerosol asam pada konsentrasi tinggi akan menyebabkan iritasi mata, lalu saluran pernafasan, dan membran mukosa yang parah. Lalu yang keempat, kontak dengan logam dalam kasus tumpahan asam dapat menyebabkan pelepasan gas hidrogen. Lalu yang terakhir yaitu asam sulfat menyebabkan air limbah menjadi asam. Penetralan dapat dilakukan dengan soda atau air kapur sampai pH 6-9 sebelum dibuang ke lingkungan. Sedangkan residu dapat dicampur dengan tanah atau pasir. Lalu yang selanjutnya ada pengolahan limbah yang akan dijelaskan oleh Edo. Baik, yang selanjutnya itu pengolahan limbah. Yang pertama pengolahan limbah gas. Pengolahan limbah gas itu ada 3 cara. Yang pertama pembakaran terfluidasi, yang kedua absorbasi gas SO2 dengan bentonit, yang ketiga proses perangkap cerbong gas. Untuk yang kedua pengolahan limbah cair itu menggunakan sistem netralisasi dan sedimentasi dengan bahan pembuatan batu kapur, soda abu atau soda kaustik. Yang ketiga pengolahan asam sulfat bekas pakai itu digunakan untuk pencucian industri besi atau baja untuk menghilangkan oksidasi karat dan kerak air sebelum dijual ke industri otomobil. Yang kedua untuk meregenerasi asam sulfat baru. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kami mohon maaf. Kami akhiri. Selamat pagi.